Saya ingatkan kepada Anda semuanya, ada 191 pohon di Monas yang ditebang habis. Di antaranya ada pohon mahuni, pohon trembesi, ada sawo kecik, dan lain-lain. Ada gelodokan tiang, totalnya 191 sekian. Trembesi, sahabat Indonesia, 1 meter kubik nilainya berapa? 10 juta, hanya 1 meter kubik. Mahoni sekitar 2.800.000 per meter kubik. Dan ini berapa ratus kubik dari hasil tebangan. Kemana pohon-pohon itu? Katanya disimpan di gudang Dinas Kehutanan, katanya di Dinas Pertamanan. Gak jelas sampai sekarang. Halo sahabat Indonesia, apa kabar Anda di akhir pekan ini? Kali ini Anda masih menyimak Opini Rudi. Opini saya terkait dengan tetap mengkritisi penyelenggaraan Formula E yang menjadi polemik yang tidak berkesudahan. Sikap saya jelas, saya menolak pelaksanaan Formula E karena membebani anggaran daerah ibu kota Jakarta. Tapi dalam pelaksanaannya swasta atau BUMD yang ditugaskan oleh pemerintah DKI Jakarta yaitu Jakpro akhir-akhir ini mengatakan bahwa kemungkinan pelaksanaan Formula E tahun 2022 tetap ngotot akan dilaksanakan, tapi tidak di Monas. Saya tidak tahu di mana, entah katanya di daerah Pantai Kapuk, di tempat reklamasi sana, atau di daerah mana saya tidak tahu, dan saya tidak peduli. Yang saya pedulikan adalah Monas sudah terlanjur diobrak-abrik oleh Anies Baswedan yang konon katanya dalam kemasan revitalisasi Monas padahal hanya untuk membangun sirkuit, ternyata sia-sia belaka. Saya ingatkan kepada Anda semuanya, ada 191 pohon di Monas yang ditebang habis. Di antaranya ada pohon mahuni, pohon trembesi, ada sawo kecik, dan lain-lain. Ada gelodokan tiang, totalnya 191 sekian. Luar biasa. Pohon yang bertahun-tahun tumbuh sebagai taman kota di Monas dibabat habis oleh Anies Baswedan. Diganti dengan tanaman pule atau apalah, gak jelas. Monas diobrak-abrik, yang membuat saya marah. Monas ini sebetulnya kan di bawah wilayah yurisdiksi dari Kementerian Sekretaris Negara. Kenapa Sekretaris Negara membiarkan ulah amoral dari Gubernur DKI Jakarta ini membabat habis 191 pohon. Nah, pertanyaannya sekarang, kemana larinya 191 pohon ini? Ini pohon bukan pohon biasa, pohon mahoni, pohon trembesi, pohon sawo kecik, ada nilai ekonominya. Kalau dibuat sebagai furniture, ini furniture yang kelas premium. Trembesi, sahabat Indonesia, 1 meter kubik nilainya berapa? 10 juta, hanya 1 meter kubik. Mahoni sekitar 2.800.000 per meter kubik. Dan ini berapa ratus kubik dari hasil tebangan. Kemana pohon-pohon itu? Katanya disimpan di gudang Dinas Kehutanan, katanya di Dinas Pertamanan. Gak jelas sampai sekarang. Saya menyaksikan kalau tanaman-tanaman hasil tebangan itu
itu masih ada, pasti sudah dijual oleh oknum-oknum Pemprov DKI Jakarta. Kemana uangnya? Bukankah ini korupsi? Kemana KPK? Kemana BPK? Kemana BPKP? Kemana Inspektorat Daerah? Total denda ratusan juta, bukan mendekati miliar kali. Kalau 191 ini ditebang kemudian dijadikan nilai ekonomi, tadi ada trem besi. Trem besi Anda tahu kan? Kayunya anti rayap, luar biasa kuat. Belum mahoni juga, itu idola bagi pembuat furniture karena mudah dibentuk, indah hasilnya. Kemana hasilnya? Sahabat Indonesia, coba kalau tidak percaya dengan informasi saya, silahkan datang di daerah Klender, tempat pembuatan furniture di Jakarta. Berapa harga per meter kubik kayu trem besi? Berapa harga per meter kubik kayu mahoni? Nah, bahkan ada pembuat mebel yang saya tanya, mereka mengatakan trem besi yang ada di Monas dan mahoni yang ada di Monas itu kelasnya kelas A, artinya sangat premium, nilainya mahal. Sahabat Indonesia, jujur, perpindahan lokasi Formula E ini membuat saya teringat dengan kemana pohon-pohon itu berada. Membuat saya marah. Sudah pohon, paru-paru kota ditebang, diganti dengan beton untuk Formula E, diganti dengan pohon yang nggak jelas. Ternyata mubazir juga, tidak dijadikan sirkuit Formula E, dipindahkan ke tempat lain. Bagaimana mungkin Monas yang menjadi paru-paru kota pas di depan Istana Merdeka dibiarkan begitu saja, dijadikan jadi lantai beton. Monas salah satu tempat untuk resapan. Jakarta itu adalah kota yang tidak pernah bebas banjir. Jakarta memerlukan resapan-resapan yang besar, salah satunya Monas. Nah, kalau sebagian Monas satu sisi di depan Balai Kota DKI Jakarta diganti beton yang konon katanya untuk pelaksanaan Formula E. Piye coba? Jujur saya agak bingung. Kok nggak ada yang peduli ya negara ini? Kemana orang-orang yang saya harapkan bisa menertibkan Gubernur DKI Jakarta? Saenak udele. Satu lagi, ulah dari Anies Baswedan yang membuat saya agak geleng-geleng kepala ini. Kalau sahabat Indonesia atau mungkin pernah ke Jakarta, yang orang Jakarta pasti tahu, sekitar Jalan Suryo atau Jalan Senopati Suryo, Jakarta Selatan, itu daerah banyak restoran, daerah macet. Apa yang dilakukan oleh Pemda DKI? Bukan memperlebar jalan, yang terjadi trotoar ditambah kanan kiri 1,5 meter. Yang terjadi apa? Jalanan menyempit, macetnya tambah luar biasa. Persis apa yang terjadi di Jalan Cikini Raya. Trotoarnya ditambah, jalan menyempit. Saya nggak ngerti nih mindset seorang Anies Baswedan atau orang-orang Pemda DKI ini. Sekarang ini coba jalanlah ke Jalan Suryo atau Jalan Senopati, macet luar biasa. Karena ada revitalisasi trotoar yang sudah ada yang lebar, dilebarkan 1,5 meter, di sana 1 meter. Menyempitlah jalan itu, tambah macetnya nggak karu-karuan. Nggak ngerti. Kok enak sendiri ya? Heran. Kok bisa ya pemimpin seenak udelnya sendiri dipilih rakyat untuk berbuat semena, malah merepotkan rakyat. Jalan Sudirman, Tamrin, jalan yang tidak terlalu luas, udah penuhnya luar biasa, dipotong lagi
untuk jalur sepeda. Sudah dipotong untuk busway, sekarang dipotong lagi jalur sepeda dan nggak terpakai juga. Aduh, paling hanya siang atau pagi atau hari Sabtu Minggu orang bersepeda. Inilah menurut saya adalah kesewenang-wenangan seorang kepala daerah. Pohon ditebang ke sana kemari, nggak jelas ini ujung pangkalnya pohonnya kemana ini hasil tebangan itu, dan semua orang mingkem saja. KPK mingkem, TGUPP, tim gubernur untuk percepatan pembangunan. Di sana ada Bambang Wijayanto, ada tokoh-tokoh hebat, diem saja. Tahu Bambang Wijayanto? Itu mantan wakil ketua KPK. Tahu ada potensi korupsi di dalam penebangan pohon ini. Belum lagi kita bicara tentang Formula E, ada dana 560 miliar yang menguap sia-sia. Sahabat Indonesia, ini menurut saya kekecewaan saya kepada para pemimpin yang seenak sendiri melakukan kegiatannya, menghabiskan uang rakyat, kemudian membangun seenak udelnya, menebang pohon seenak sendiri, kemudian nggak jadi enak saja, tidak ada sanksi apa-apa. Ini apa negara ini? Kok bisa ya didiamkan begitu saja? Penebangan pohon mahoni, pohon trembesi jadi sia-sia. Toh kenyataannya Formula E dipindahkan, nggak tahu kemana, di lahan reklamasi atau apa, I don't care. Tapi saya mempertanyakan, kok enakmen ya kepala daerah ini mengacak-acak pembangunan kota ini. Zaman Presiden Jokowi jadi gubernur, zaman Basuki Cahayapurnama jadi gubernur, Jakarta ditata rapi, ada transportasi publik, ada MRT, ada LRT. Zaman Basuki Cahayapurnama luar biasa, dibangun banyak-banyak terowongan untuk mengurai kemacetan, dibangun simpang susun Semanggi, ditempatkan pasukan oranye untuk membantu masyarakat di seluruh pelosok Jakarta. Kalau terjadi ada masalah-masalah hambatan sungai atau kebersihan, selalu tanggap. Sekarang kemana mereka? Sahabat Indonesia, saya jadi ingat, saya pernah usul, sebaiknya memang gubernur, khususnya gubernur Jakarta itu jangan dipilih rakyat. Karena ini ibu kota, daerah khusus ibu kota, bukan provinsi biasa seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, atau Sumatera Utara. Selayaknya pemimpin atau gubernur, pemimpin di ibu kota itu dipilih atau ditunjuk langsung oleh presiden, sehingga ada ruang kontrol yang kuat presiden untuk mengendalikan orang yang ditempatkan di situ. Bangkok di Thailand itu tidak kurang besarnya. 30 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu saya datang ke Bangkok, macetnya luar biasa. Sekarang saya datang di Bangkok, luar biasa pembangunannya. MRT, LRT, bagus luar biasa. Dan hanya dipimpin oleh wali kota, bukan gubernur. Ini dipimpin gubernur, hasilnya kayak begini. Buat apa sih? Ini refleksi buat Anda semua untuk mempertanyakan bagaimana seorang kepala daerah yang dipilih dengan tragedi ayat dan mayat, kemudian polarisasi masyarakat terbelah, hasilnya ngeletek kayak begini. Kasihan pohon-pohon itu. Baik sahabat Indonesia, demikian unek-unek saya terkait dengan Formula E dan akhirnya melebar kemana-mana, karena memang saya ingin menyampaikan tipikal pemimpin seperti apa yang terjadi sekarang di Jakarta. Mudah-mudahan Anda bisa memotret, mengcapture secara jernih kualitas pemimpin seperti apa. Baik sahabat Indonesia, mudah-mudahan ini pencerahan Anda di akhir pekan ini. Terima kasih, salam hormat saya kepada Anda dan seluruh keluarga yang saat ini ada di dekat Anda. Tetap saya mengingatkan jangan lupa pakai masker, karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya.
masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia tercinta. Saya Rudi SK.